kita bersyukur dan kepada baginda Rasulullah SAW senantiasa kita berselawat. Ya, ini kita mendengar kata Rasulullah, baik kita sama-sama berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, apa kabar semua anak-anakku? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, mungkin ketua kelasnya bisa duduk dulu. Semoga pelajaran ini bisa benar-benar rasakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita berdoa selanjutnya. Doa selesai. Baik, selanjutnya mungkin bisa saya absen ya. Mila Lestari, Ada Ustaz, Pak. Ella Cahaya, Ada Pak. Afif Sedi, Hadir, Pak. Jumrianti. Hadir. Oke, terasa hadir semua ya. Maaf Pak, nama aku Nunti. Oh ya, astagfirullah. Zulkaida Pak. Zulkaida. Ya hadir Pak. Ya, baik. Selanjutnya, pasti anak-anakku semua sudah pernah belajar tentang sejarah. Belum. Belum. Yakin? Sudah bisa ya. Awalnya kita belajar tentang sejarah. Di mana pengertian dari sejarah adalah di sini ada yang punya masa lalu, nggak ada yang punya masa lalu. Punya. Nah, semua punya masa lalu ya. Jadi, tanpa anak-anakku semua ketahui bahwasanya apa yang dilakukan tadi pagi itu merupakan sejarah yang telah berlalu. Nah, misal ada yang tadi pagi pergi sekolah dia sarapan, tapi dia tadi pagi sarapan, tapi tidak tahu jawabannya atau tidak. Sama ini Pak. Itu jadi apa yang kita lakukan tadi pagi itu merupakan sejarah. Nah, maka dari itu pentingnya kita juga di sini sebagai orang yang akan menjadi sejarah, tentunya kita mempelajari tentang Sejarah. Tapi pada kesempatan ini kita tidak fokus lagi kepada apa itu sejarah, tapi kita fokus kepada pembahasan terkait sejarah pra-Islam. Ketika kemarin kita belajar tentang sejarah, bagaimana itu sejarah dan apa itu sejarah, sekarang kita belajar dari bagian sejarah itu. Nah, salah satunya sejarah Arab pra-Islam. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu bagaimana kondisi Arab pra-Islam, bagian ekonomi, sosial, budaya, politik, dan bagaimana perjuangan daripada Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam pada saat itu. Nah, di mana sebelum kita mempelajari semua ini, nanti kita akan bentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, setelah pembentukan kelompok, Bapak akan memberikan sumber ajar. Nah, di mana sumber ajarnya itu nanti Bapak kirim di WA terkait tentang buku sejarah fikih SKI di sekolah madrasah. Nah, kita lanjut kepada pembahasan. Oke, untuk anak Anji dan anak Afif itu kelompok 1, dan untuk anak Lestari dan Tulkeni itu kelompok 2. Ya, lanjut. Sejarah Arab. Sejarah Arab pra-Islam. Nah, sejarah Arab pra-Islam itu kira-kira kalian tahu bagaimana Arab sebelum ada Islam? Sebelum kita mengarah ke sini. Bisa. Ya, sebelum bangsa Arab, sebelum datangnya Islam pada saat itu di Arab, bagaimana kira-kira kondisinya? Kacau. 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 Tidak stabil, Pak. Tidak stabil.
Meminum arak. Zina. Zina bisa jadi Zina. Membunuh anak perempuan. Membunuh. Nah, seperti yang anak-anak semua bilang, bahwa Islam pada saat itu, Arab pada saat itu, mereka bangsa Arab pada saat itu bisa tergolong sangat kacau dan tidak stabil. Kenapa? Karena banyak perilaku yang menyimpang daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Nah, sehingga pada zaman itu dikatakan sebagai zaman kebodohan atau Iya. jadi. Nah, di sini kira-kira ada yang suka membuat kacau. Jadi anak-anak grup kalau pernah coba ini atau sering coba ini tolong dihindarkan karena nanti kita tergolong daripada orang-orang yang nah begitu pun seterusnya. Jadi pada saat itu bangsa Arab sangat kacau sebelum adanya Islam. Nah, kita berfokus kira-kira bagaimana kondisi sosial bangsa Arab pada saat itu sebelum adanya Islam. Ada yang tahu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada yang tahu atau tidak ada? Nah, jadi kondisi sosial pada saat itu bisa dibilang sangat kacau. Kacau lagi. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa sering terjadi yang namanya kekacauan seperti adanya pembunuhan, bayi wanita dibunuh, adanya pencurian, terjadinya zina di mana-mana, menyumbang berhala. Jadi sikap sosial pada saat itu saya katakan sangat kacau. Nah, maka dari itu pentingnya lah Islam datang untuk memperbaiki sikap sosial Arab pada saat itu, bangsa Arab pada saat itu. Nah, selanjutnya kita berfokus kepada yang mana ini? Kita mau ekonomi, budaya, dan politik. Budaya. Bu? Budaya. Bu? Budaya. Kenapa kira-kira bisa disebut sebagai bangsa jahiliyah? Ya, itu bangsa jahiliyah. Karena ini salah satunya. Ada yang lain? Nah, berbuat dosa. Ada yang lain lagi? Saling. Nah, kira-kira dari perbuatan itu muncullah sebuah budaya sebagai jahiliyah. Nah, di dalam jahiliyah itu banyak sesuatu yang menyimpang sehingga disitulah tentunya Islam sudah diarahkan untuk mengatur bangsa budaya daripada orang Arab sebagai jahiliyah. Nah, selanjutnya kita fokus kepada ekonomi. Nah, kira-kira ada yang tahu bagaimana kondisi ekonomi bangsa Arab pada saat itu? Kacau juga. Ya, jadi kondisi ekonomi ini bisa dikatakan lumayan bagus lah pada saat itu bangsa Arab. Kenapa? Karena mereka itu berdagang. Nah, berdagang. Dan juga selain berdagang, mereka itu bercocok tanam. Dia tidak berkebun begitu. Bercocok tanam. Nah, dimana ini merupakan suatu hal yang baik dan bagus. Tetapi karena pada saat itu Islam belum datang, sehingga cara mereka ada yang salah. Kira-kira di saat mereka berdagang apa yang salah? Ada yang tahu? Sering terjadi di riba. Di mana pada saat itu bangsa Arab itu tidak jujur. Nah, yang menjual itu lebih mencari keuntungan daripada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita tanam gimana yang salah kira-kira? Gimana? Bukunya salah. Jadi bukunya. Apa lagi?
curang bisa juga. Tapi yang paling utama bahasa baik pemerintah itu melakukan perubahan dengan cara merampas. Di mana apa yang merampas kira-kira? Tanaman. Tanaman dan sebagainya. Jadi pada saat itu di sini juga pada proses perubahan itu muncul juga namanya pencuri. Nah, pada proses ini banyak muncul banyak mereka mengambil tanaman lain untuk bertanam di tempatnya, dan juga ada yang semacam apa nih? Ini tadi mencuri. Nah, jadi sebelum datangnya Arab, sebelum datangnya Islam pada saat itu, sistem daripada ekonominya itu memang berjalan lancar tapi tidak baik. Nah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya kita mengarah kepada politik. Nah, ketika kita mendengar kata politik, pasti yang terdengar adalah sistem pemerintahannya. Nah, ada yang tahu bagaimana sistem pemerintahan pada saat itu? Tidak adil. Tidak Adil. karena yang berhak adalah mereka yang mempunyai jabatan atau kekuasaan. Sedangkan orang-orang yang tidak mempunyai itu atau orang biasa itu, mereka ditempatkan atau bisa dikatakan sebagai menjadi budak istilahnya. Nah, jadi sistem dalam politik pada saat itu sangat tidak adil. Ya, oke, baik, tadi kita telah menjelaskan. Jadi Bapak telah menjelaskan terkait tentang bagaimana bangsa Arab bangsa itu sebelum mengenal Islam, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, selanjutnya mungkin ada dari anak-anak sekalian yang ingin bertanya terkait tentang hal ini. Jika ada, silakan. Saya Pak, Oke, karena sudah siap. kan tadi dibilang Pak, dari sosial itu ada pembunuhan perempuan baik ibu. Kenapa bisa kenapa baik perempuan itu pada masa Islam dibunuh? Kira-kira kenapa pada saat itu kondisi sosial Arab pada saat itu mereka itu membunuh daripada baik perempuan? Nah, yang pertama pada saat itu bisa dikatakan perempuan ini kayak tidak ada artinya, sehingga mereka dibunuh. Nah, kedua, perempuan pada saat itu menjadi aib untuk keluarganya, khususnya dari kerajaan begitu. Karena mereka berpikir bahwa tidak ada perempuan yang menjadi pemimpin. Maka dari itu, perempuan pada saat itu jatuh kepada titik paling terendah pada saat kondisi sosial budaya. Nah, sehingga ketika ada anak perempuan yang lahir, mereka sering dicap sebagai aib. Berarti? Ya Pak, Nah, terkait tentang apa yang kita diskusikan nanti itu, kita berfokus kepada sejarah Arab Islam, di mana Anda nanti semuanya mencari penjelasan tentang ekonomi sosial itu untuk kelompok satu, ekonomi sosial dan budaya itu untuk kelompok satu, dan politik beserta tentang perjuangan dan seluruh pasar itu untuk kelompok dua. Ya, selanjutnya saya persilakan masing-masing kelompok untuk membaca atau presentasikan daripada hasil yang didapatkan dari pembelajaran yang dikirim dalam grup WA. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam baru mengataskan etnisitas yang tetap mempertahankan ajaran nenek moyangnya dan tetap mempertahankan tradisi seperti menghina, membunuh bayi perempuan, memperlakukan badui dan mencuri. Adapun budaya bangsa pada Arab pra-Islam yaitu dinamakan budaya jahiliyah, yaitu budaya yang dilandasi untuk kesenangan dan kepuasan hawa nafsu pribadi. Nah, sedangkan bangsa Arab pra-Islam dari segi ekonominya yaitu memiliki mata pencarian di bidang perdagangan, pertanian dan peternakan. Mungkin dari diskusi dari kelompok kami. Ya, mungkin bisa diberi aplaus dulu. Jadi itu penjelasan yang sangat luar biasa daripada kami terkait tentang
kondisi Arab, ekonomi, sosial, budaya macam itu. Mungkin kelompok dua bisa mempresentasikan hasil diskusi yang tadi bersama teman-teman. Silakan untuk perwakilannya, Mbak Gita. Iya, Oke, Pak. silakan. Adapun hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu kondisi politik pada saat itu sangat kacau sehingga Rasulullah berjuang untuk memperbaiki kondisi politik saat itu. Perjuangan Rasulullah pada saat itu dimulai dari 2 hal, yakni berdakwah secara sembunyi dan secara terang-terangan. Sangat luar biasa penjelasannya ya. Beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi anak-anak sekalian, tadi kita mendengarkan daripada penjelasan masing-masing kelompok terkait tentang materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa mengarah kepada kesimpulan pembelajaran. Tetapi sebelum kesimpulan pembelajaran, Bapak mau kasih tugas dulu. Nah, tugasnya Bapak kirim lewat WA. Nah, silakan isi PTS tersebut dengan pertanyaannya. Sebutkan 5 kondisi sosial bangsa Arab sebelum adanya Islam. Bisa? Bisa. Nanti ini dikerjakan dan dikumpul paling lambat sebelum jam 8 malam. Bisa? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Kita mengarah kepada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu bangsa Arab pada saat itu merupakan bangsa yang kacau dengan sistem tatanan yang tidak tertata, sistem ekonomi yang amburadul, sistem budaya yang jahiliyah, dan sistem sosial yang dimana mereka memuaskan depan nafsunya mereka sendiri. Nah, sehingga datanglah satu tokoh utama yang paling utama, yaitu Rasulullah pada saat itu, dimana dengan adanya Rasulullah itu dia merubah daripada bangsa Arab yang tadi disebut sebagai jahiliyah menjadi bangsa yang itu dari bangsa yang tidak jahiliyah lagi. Mungkin itu kesimpulannya. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.